Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinun Al-Audi dengan NIM 23105260 saya dari Rombel I program PPG Prajabatan tahun 2024 gelombang 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai konsep-konsep dasar penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, yang pertama mengenai filosofi PTK itu sendiri. Filosofi PTK adalah sebuah keprihatinan proses pembelajaran sehingga diperlukan penelitian untuk dapat mengatasi masalah yang ada di kelas tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan beberapa ahli, di antaranya ada pandangan dari John Dewey, John Kohler, Kurt Lewin, Stephen Covey, dan Lawrence Steinhaus, di mana John Dewey ini berpandangan bahwa kelas merupakan suatu kelompok yang demokratis. Kemudian Kurt Lewin berpandangan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan kolaborasi. Kemudian pandangan dari Lawrence Steinhaus itu berpandangan bahwa diperlukan suatu tindakan agar guru dapat menjadi peneliti. Nah, dari pandangan-pandangan tersebut menjadi cikal bakal terlahirnya penelitian tindakan kelas. Kemudian hakikat dari PTK, yaitu merupakan suatu tindakan nyata. Tindakan yang nyata bagaimana? Yaitu suatu tindakan nyata berupa proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, untuk apa tindakan itu? Tentu saja untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di kelas. Atau dapat disimpulkan yaitu penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan untuk memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelas sehingga berfokus pada proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Pendapat tersebut saya kutip berdasarkan pendapat dari Kurnianingsih tahun 2016. Kemudian manfaat dan tujuan dari PTK. Sebenarnya sedikit berbeda antara tujuan dan manfaat PTK, namun hampir sama, hampir seluruhnya sama. Jadi saya jadikan satu, yaitu untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Di antaranya yaitu tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar, tidak hanya hasil belajar berupa kognitif, namun dari hasil belajar afektif, hasil belajar psikomotorik juga. Karena PTK ini bisa digunakan untuk proses memperbaiki sikap atau meningkatkan keterampilan, tidak hanya hasil belajar. Kemudian dapat memberikan perhatian kepada siswa. Maksudnya bagaimana? Jika guru yang sudah sering menggunakan PTK ini akan memberikan perlakuan yang berbeda, perlakuan yang konsisten kepada siswa secara terus-menerus, perlakuan yang berbeda dari pembelajaran-pembelajaran jika tidak dilakukan penelitian. Maka ternyata hal tersebut dapat menjadi respon tersendiri bagi siswa bahwa mereka merasa diperhatikan seperti itu. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk profesionalitas guru. Maksudnya bagaimana? Yaitu tentu saja kita sebagai calon guru kita perlu suatu proses akademis di mana kadangkala proses tersebut memerlukan penelitian tindakan kelas. Kemudian karakteristik PTK itu sendiri diantaranya adalah tema penelitian bersifat situasional. Nah, jadi PTK ini tidak terpaku pada suatu tema tertentu karena PTK ini fleksibel berdasarkan suatu permasalahan yang ditemukan. Tentu saja permasalahan yang
yang ada di suatu tempat akan berbeda dengan permasalahan yang ada di suatu tempat lainnya atau kelas lainnya seperti itu. Kemudian tindakan yang diambil ini berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi diri. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, misal evaluasi pembelajaran, tidak menemukan hasil belajar siswa yang jelek, tentu saja tidak perlu dilakukan tindakan. Namun ketika kita melakukan evaluasi dan kita mengetahui bahwa hasil belajar siswa itu rendah, maka tentu saja perlu diambil suatu tindakan. Kemudian refleksi diri, kemudian juga dari refleksi diri. Nah, karakteristik PTK yang berikutnya adalah dilakukan dalam beberapa putaran atau siklus. Karena jika jika pada siklus pertama kita belum membuahkan hasil, belum tentu solusi yang kita tawarkan di PTK itu tidak berguna atau kurang efektif. Namun kita harus melakukan beberapa siklus dengan uh, maksimal 3 siklus agar lebih optimal untuk mengetahui solusi yang kita tawarkan itu efektif atau tidak. Kemudian karakteristik PTK yang keempat adalah bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Nah, selanjutnya ada model-model PTK. Saya mengambil 3 model saja yang cukup populer, yaitu diantaranya model dari Kurt Lewin, Chemis and McTaggart, kemudian model dari John Elliott. Nah, model dari Kurt Lewin ini adalah model dasar penelitian tindakan kelas, di mana tahapannya terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama planning atau perencanaan, acting atau tindakan, observasi atau pengamatan, dan juga refleksi. Nah, kemudian hal tersebut dikembangkan oleh Chemis and McTaggart. Namun, belum ada perubahan yang spesifik dari tahapan PTK itu sendiri, hanya berupa sebuah pengembangan. Nah, di sini pengembangan model yang dilakukan John Elliott itu berupa hampir sama, namun dilakukan dengan siklus yang berulang, di mana tahapannya yang pertama ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, kemudian refleksi. Nah, 4 tahapan tersebut masuk pada siklus 1. Kemudian dilanjutkan dengan siklus berikutnya, yaitu siklus 2 yang dimulai lagi dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, hingga refleksi. Dan dapat dilanjutkan hingga siklus 3 untuk mengetahui apakah solusi yang kita berikan dari permasalahan di kelas efektif atau tidak. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.